Kita berdoa, siapkan hati. Bapa di surga, saatnya kami rindu merenungkan firman-Mu di pagi ini. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Berbicaralah kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah pagi yang indah ini kami boleh menenangkan jiwa kami agar dapat mendengarkan isi hati. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, seperti kemarin pagi juga saya masih menyampaikan kenapa banyak orang Kristen yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak pernah bisa menjadi dewasa secara rohani. Mereka bisa sukses secara materi, bisa berhasil secara karir, bisa mengumpulkan harta yang banyak, sukses sesuai dengan apa yang mereka inginkan di dunia, sesuai dengan ukuran dunia. Tapi mereka tidak benar-benar menjadi orang Kristen yang dewasa. Mereka tidak hidup sebagai orang Kristen yang rohani. Bahkan semakin banyak orang Kristen yang menjadi orang-orang yang sukses, ya. Tetapi cara hidup mereka tidak jauh lebih baik dari orang-orang yang bukan Kristen. Ya, walaupun tidak semua, ada juga orang-orang sukses yang hatinya benar-benar sama seperti hati Tuhan. Dan hidup mereka menjadi kesaksian. Tapi seperti daerah kami, Nusa Tenggara Timur, kita banyak melihat. Dan yang menyebabkan itu adalah mamon. Harta dunia, kesenangan dunia, kehidupan duniawi yang menjadi kesenangan di dalam hati seseorang. Yang mereka jadikan itu adalah harta. Yang mereka jadikan itu adalah kesenangan, kenikmatan. Kalau seseorang menjadikan dunia menjadi kenikmatan, maka Allah tidak mungkin bisa mempercayakan harta yang sesungguhnya untuk dimiliki, yaitu dirinya sendiri. Saudara, cinta akan dunia ini, kesenangan-kesenangan dunia, mamon, materialisme, dan semua kesenangan dunia ini akan perlahan membunuh rasa haus akan Tuhan. Bahkan sampai bisa mematikan rasa haus, rasa membutuhkan Tuhan itu perlahan-lahan menjadi mati dan dingin sekali. Sehingga banyak orang merasa tanpa Tuhan juga saya sudah sukses. Tanpa Tuhan saya bahagia. Tanpa Tuhan saya tetap punya uang. Tanpa Tuhan usaha saya maju. Dan mereka tidak menyadari bahwa roh yang Tuhan tempatkan di dalam mereka itu sesungguhnya diinginkan Tuhan dengan kecemburuan. Karena dia telah membawa rohnya ini, keinginan, gairahnya ini, bukan kepada Tuhan, tapi kepada dunia. Seperti yang saya katakan tadi, cinta akan dunia akan membunuh rasa haus kita kepada Tuhan.
Kita ingat di dalam Lukas 16, saudara. Itu berbicara, ya, ketika orang kaya yang Tuhan Yesus ceritakan dalam Lukas 16 bersama dengan Lazarus ketika mereka meninggal. Orang kaya ini baru menyadari pentingnya keselamatan. Baru menyadari bahwa masih ada saudara-saudaranya yang belum selamat, yang cara hidupnya masih sama seperti cara hidup dia, penuh dengan kesenangan, ya, di dunia. Dan dia mengingat bahwa saudara-saudaranya tidak boleh mati dalam kondisi sama seperti dia. Orang ini baru memiliki tingkat kesadaran akan keselamatan saudara-saudaranya ketika dia sudah meninggal. Mengapa orang kaya ini baru menyadari akan pentingnya keselamatan jiwa orang lain? Karena yang pertama, saudara ingat, orang-orang yang sengaja membiarkan dirinya terikat dengan dunia, dengan mamon, dengan kesenangan-kesenangan dosa. Yang pertama, karena mereka sendiri tidak pernah peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Mereka tidak pernah peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka membunuh gairah rohani yang Allah taruh di dalam roh, yang roh dan jiwa itu sebenarnya kebutuhannya adalah Tuhan sendiri. Tapi mereka mengisi dengan kesenangan-kesenangan dunia. Dan akhirnya kesenangan-kesenangan dunia yang menguasai batin hati mereka itu lama-kelamaan membunuh rasa haus akan Allah. Lukas 16 ayat 19 itu dengan jelas sendiri bagaimana cara hidup orang kaya ini ketika ada di bumi. Ada seorang kaya, Lukas 16:19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bukan berarti tidak boleh kaya, tetapi ada kandungan bahaya sekali di dalam materi, mamon yang kita miliki. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena gairah akan mamon dan dunia kesenangan ini akan menarik seseorang dan menjauhkan. Cara hidup orang inilah yang membunuh dia. Ya, cara hidup kesenangan duniawi ini. Setiap hari firman Tuhan berkata dia buat pesta. Ya, dalam kemewahan. Dia tidak menyadari. Dia membunuh dirinya dan menjauhkan dirinya dari Tuhan secara perlahan. Cara hidupnya sendiri inilah yang membunuh rasa haus. Yang pasti saudara, semua orang itu pasti punya kesadaran akan Tuhan. Tetapi kalau makin hari seseorang itu makin larut dalam keinginan dan kesenangan duniawi, lama-kelamaan dia sudah tidak mampu lagi meresponi akan panggilan Tuhan. Buta terhadap kehadiran dan nasihat firman Tuhan. Sekalipun firman terus diberitakan, dia mendengar mungkin dari telinga kiri sampai keluar telinga kanan. Kesenangan duniawi menutup hatinya begitu tebal sehingga sulit memiliki kesadaran akan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak pernah menyentuh, pasti pernah menyentuh dia berulang-ulang. Kehadiran Lazarus di dalam kehidupan orang kaya ini sebenarnya cara Tuhan menyadarkan orang ini. Lazarus yang dengan kemiskinan, sakit, penyakit,
Sebenarnya Lazarus hadir untuk mengetuk hati orang ini agar dia hatinya terbuka, memperhatikan, peduli. Tapi sama sekali hatinya begitu keras. Sampai untuk menolong satu orang miskin yang sakit saja. Bahkan untuk membantu dia bisa mendapatkan makanan saja. Orang ini begitu pelit, saudara. Begitu kikir. Padahal setiap hari ia berfoya-foya. Pesta dengan memuaskan keinginan jiwanya. Ada orang yang ada di sampingnya yang setiap hari ada di depan mata. Ini menunjukkan betapa jauhnya dunia telah membawa orang ini. Keinginan dan kesenangan dunia menimbulkan ketagihan dan hawa nafsu, merubah selera seseorang kepada selera keinginan daging. Kalau seseorang hidup dengan terus-menerus memuaskan kepuasan jiwanya, keinginan duniawi, maka percaya pada satu titik ia tidak lagi memiliki kesadaran akan pentingnya Tuhan. Ia tidak haus lagi akan Tuhan. Ia lebih haus dengan kesenangan dunia. Sehingga ketika dia masuk di dalam kekekalan, di dalam penyiksaan, di dalam aniaya, pada waktu itu dia berseru, haus. Minta tolong Lazarus. Mencucukkan tangannya, ambil sedikit tetesan air dan menaruh kepada dia haus. Ingat, jiwa seseorang tidak membutuhkan air secara fisik lahiriah. Tetapi kalau dia berseru haus sebenarnya, dia baru menyadari bahwa kebutuhannya bukanlah pesta pora. Kebutuhan jiwanya bukanlah makan dan minum. Kebutuhan jiwanya adalah Tuhan. Karena Yesus berkata, aku ini air kehidupan. Sebenarnya dia berseru, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan, puaskan aku. Tapi terlambat. Terlambat sadar. Untuk itu saudara, pagi ini, mari kita menyadari bersama-sama. Agar supaya kita tidak boleh terlambat meresponi panggilan Tuhan. Kalau saudara yang mulai merasa, mulai malas cari Tuhan, mulai malas berdoa. Apalagi kesibukan-kesibukan saudara, itu membuat saudara mulai redup nyala apinya, hausnya, gairahnya. Ya, saudara, kalau untuk sesuatu yang dunia saudara begitu bergairah, nah itu tanda hati-hati bahwa gairah duniawi bisa membunuh rasa hausmu kepada Tuhan. Dan akhirnya banyak orang menyesal di kekekalan. Mereka baru tersadar bahwa sebenarnya yang menjadi kebutuhan mereka hanyalah Tuhan saja. Biarlah 2 hari ini saya mengingatkan saudara sebagai hamba Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kesenangan. Terus saya ingin ingatkan kita semua agar kita menjaga hidup kita bersih. Tidak boleh ada yang menjadi tuan dalam hidup kita selain daripada Allah sendiri yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Dialah satu-satunya harta kita. Dialah satu-satunya yang kita miliki. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini dan menyertai kita sepanjang hari. Amin. Tuhan memberkati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Sekali lagi kami bersama berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdono, yang terus mengalami pemulihan dan kesembuhan. Berkati bersama dengan ibu dan semua keluarga besar. Kami menyerahkan semua keluarga komunitas doa pagi dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluar masuk kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan menyertai, membimbing dan memberkati kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita selesaikan ibadah doa pagi dengan mengarahkan hati kepada Bapa di surga.
Dan mohon berkat dari Bapa Elohim Yahweh, Bapa kami di surga. Cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menuntun menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan atas kita dan kita semua yang diberkati. Sama-sama mengatakan, amin. Selamat pagi, shalom.